Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin rahmatullahi Allah azza wa jalla. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan sedikit murajaah tentang masalah kaidah-kaidah riba. Jadi ini sekedar mengisi waktu saja karena nggak ada kegiatan, jadi kita manfaatkan untuk murajaah. Baik. Kita tidak akan membahas semua isi kitab dari Dhawabitu fir Riba karya Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiki, akan tapi kita hanya meringkas beberapa kaidah saja. Yang pertama, kaum muslimin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dimaksud dengan riba dalam pengertian syariat adalah innahu tafadulun fi asya'in khasah wa ziyadatu 'ala ad-daini muqabilul ajal mutlaqan, yaitu kelebihan pada beberapa komoditas riba, lalu kemudian adanya tambahan dalam hutang. Ini namanya riba. Adapun para ulama membagi riba itu menjadi dua macam, yaitu ada riba al-fadl dan juga ada riba nasi'ah. Jadi maksud dengan riba al-fadl kalau secara bahasa itu maknanya adalah az-ziyadah, itu tambahan. Sementara secara syariat itu annahu az-ziyadatu fi ahadil iwadaini ar-ribawaini, adanya tambahan pada salah satu komoditas ribawi al-halaini al-muttahidi al-jinsi, yaitu tambahan pada pertukaran satu jenis komoditas, misal emas dengan visus emas. Nah, meskipun beda kualitas, kalau ada kelebihan salah satunya dibandingkan yang lainnya, maka ini terjadi riba. Itu namanya riba al-fadl. Jadi intinya riba al-fadl itu terjadi pada komoditas ribawi tertentu. Kita akan membahas, jadi ini kita akan meringkas beberapa bahasan. Nah, riba al-fadl itu ada yang mengatakan al-qaul bijawazihi, yaitu ada yang mengatakan diperbolehkan. Ini dulu pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebelumnya, dan dikatakan oleh salah seorang tabi'in bahwasanya Abdullah bin Abbas telah rujuk dari pendapat tentang bolehnya riba al-fadl. Nah, bolehnya riba al-fadl. Kita langsung fokus ke pendapat ulama yang tidak membolehkan. Jadi ala kulli hal, mau riba al-fadl, mau riba an-nasi'ah, riba pada komoditas ribawi atau pada hutang piutang, maka semuanya tidak diperbolehkan. Dan orang-orang atau ulama yang berpendapat tentang tidak diperbolehkannya riba al-fadl ini, itu ada yang mengatakan mahsurah. Mahsurah itu maksudnya terbatas pada 6 komoditas ribawi. 6 komoditas ribawi. Yang pertama emas, terus kemudian perak, lalu jenis yang kedua adalah tamr, terus kemudian milh yaitu garam, kemudian bur, kemudian syair. Nah, ini 6 komoditas ribawi. Ini pendapatnya Zahiriyah kalau tidak salah. Terus kemudian ada yang berpendapat tentang laisat bimahsurah, alias tidak hanya terbatas pada 6 komoditas ribawi saja, bal mu'addadah wa mu'allalah. Akan tapi karena riba al-fadl ini sifatnya, atau komoditas ribawi ini sifatnya mu'allalah, maka setiap yang terikat atau komoditas yang terikat memiliki ilah yang sama dengan 6 komoditas ribawi tersebut, maka para ulama menyatakan sama atau potensi terjadi riba juga. Kita bahas atau komoditas ribawi tadi ada dua macam. Yang pertama adalah ada komoditas al-zahab wal fiddah, dan yang kedua adalah baqiyatul arba'ah, alias 4 komoditas sisanya yang kita sebutkan tadi. Jadi ada dua bagian ya. Bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Nah, untuk bagian yang pertama, ini karena mu'allalah atau memiliki alasan, maka para ulama berbeda pendapat tentang alasannya. Apakah az-zahab wal fiddah ini mutlak tidak diperbolehkan dengan apa namanya, ya sudah emas dan perak saja, atau ada alasannya? Dan karena kita mengambil pendapat yang ada alasannya, maka apa? Maka ketika membahas tentang zahab wal fiddah, emas perak, itu ada 3 macam. Yang pertama al-waznu, yaitu apa? Yaitu timbangan. Jadi ditimbang, karena sama-sama ditimbang. Jadi kalau misalnya ada besi ditimbang, terus kemudian ada aluminium ditimbang, maka sama nanti jadinya. Ini kalau berdasarkan pendapat yang pertama. Yang kedua, ghalabatus tsamaniyah, karena pada masa itu zahab dan fiddah dijadikan mata uang. Makanya zahab dan fiddah ini berpotensi terjadi riba di sana. Terus kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang dipegang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga penulis kitab ini, yaitu mutlaqus tsamaniyah. Artinya
ya setiap hal yang disepakati oleh satu masyarakat tertentu sebagai sebuah mata uang, maka itu dianggap hukumnya sama dengan adzhab al-fiddah. Maka ini berlaku pula misalnya sekarang ada rupiah, terus kemudian rial, terus kemudian dolar dan lain sebagainya. Maka ini termasuk diantara hal yang masuk ke dalam cakupan jenis yang pertama. Ini jenis yang pertama. Artinya jenis yang pertama ini setiap sesuatu yang disepakati sebagai mata uang, bahkan kata para ulama kayu sekalipun kalau dijadikan alat tukar sebagai mata uang, maka dia juga masuk ke dalam jenis yang pertama. Alias nanti ada syaratnya. Taib. Yang kedua, bagiatul arba'ah, yaitu albur, kemudian asyair, kemudian atamar dan juga al-milh. Maka ini para ulama berbeda pendapat tentang apa sebabnya kok diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan karena al-makil. Al-makil berarti ditimbang. Al-makil berarti ini ditakar ya. Al-makil itu ditakar. Jadi ditakar. Karena ditakar, maka setiap ini ditakar berapa liter, nah ini maka termasuk diantara bentuk jenis yang kedua bagiatul arba'ah. Jadi artinya selain bur, syair, tamar dan juga milah, kalau misalnya dia ditakar, maka dia masuk ke dalam komunitas ribawi. Yang kedua, ada ulama yang menyebutkan alasannya adalah amat umat, yaitu setiap jenis makanan. Artinya kalau ada makanan, bahkan misalnya ada snack misalnya, umat, kalau terjadi tukar menukar sesama jenis, maka nanti akan dipersyaratkan sebagaimana bagiatul arba'ah. Nah ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah al-iktiyat, makanan pokok, wal muddakhar dan awet. Jadi setiap makanan pokok penduduk setempat terus kemudian awet, potensi awet bisa bertahan, maka ini jadikan alasan. Atau para ulama menyebutkan ini alasan kenapa bagiatul arba'ah, 4 komoditas ribawi tersebut diharamkan. Yang keempat adalah al-mat'umat, terus kemudian al-mauzunat wal makilat. Jadi setiap yang dimakan, terus kemudian ketika terjadi transaksi itu dia ditakar ataupun ditimbang, maka dia masuk ke dalam komoditas ribawi. Dan inilah pendapat yang tepat. Jadi kalau misalnya kita katakan apakah pisang termasuk di antara komoditas ribawi, maka jawabannya tidak. Kenapa? Nah, dia memang mat'umat, dia memang sesuatu yang dimakan, betul dimakan. Tapi dia masalahnya ketika beli tidak ditakar atau tidak ditimbang. Jadi belinya kan satu tandan pisang, satu curung pisang dan lain sebagainya. Terus kemudian beras misalnya. Beras. Apakah beras termasuk komoditas ribawi meskipun nggak disebutkan dalam tamar, milah dan seterusnya? Maka kita lihat apakah dia dimakan, betul dimakan. Apakah dia ditakar atau ditimbang, maka betul ditakar timbang. Maka beras termasuk di antara komoditas ribawi alias yang berpotensi terjadi riba di dalamnya. Demikian insyaallah taala di pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang dhawabit ribawiyah alias kaidah-kaidah yang bisa kita jadikan landasan agar kita bisa lebih memahami riba al-fadl ini. Jadi tidak mesti tukar menukar antara dua jenis makanan, ini makanan satu terus kemudian makanan dua pasti terjadi riba, ini enggak mesti. Jadi enggak mesti terjadi riba. Demikian. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.